Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan coba belajar tentang solusi deret kuasa, ya. Nah, ini solusi deret kuasa. Nah, saya punya deret kuasa. Deret kuasa dalam X min A, ya, adalah deret tak hingga dengan bentuk. Nah, ini sigma I sama dengan 0 sampai dengan tak hingga CI dikalikan X min A pangkat I. Jadi kalau kita tuliskan ini ketika 0 ya jadi C0, ketika 1 C1 kalikan X min A. Untuk I-nya 2 jadi C2 X min A kuadrat. Untuk I-nya 3 berarti C3 X min A pangkat 3. Kalau I-nya 4 berarti C4 X min A pangkat 4 dan seterusnya. Nah, deret di atas itu disebut sebagai deret kuasa berpusat di A, ya. Nah, khusus untuk deret kuasa yang berpusat di A-nya sama dengan 0, maka saya punya ini sigma I sama dengan 0 menuju tak hingga CI X min 0 pangkat I, ya. Nah, ini menjadi CI kalikan XI saja, gitu, ya. Jadi isinya adalah C0 tambah C1X tambah C2X kuadrat tambah C3X pangkat 3 dan C4X pangkat 4 dan seterusnya. Baik. Nah, sebagai contoh deret kuasa saya punya ini adalah sigma I sama dengan 0 sampai dengan tak hingga C-nya di sini adalah 7, ya, 7 pangkat I dikalikan X plus 3 pangkat I, ya. Jadi saya punya ketika I-nya 0 ya hasilnya 1, ya. Ketika I-nya 1 berarti 7 dikalikan X plus 3. Lalu I-nya 2 berarti 7 kuadrat, ya, 49 X plus 3 kuadrat. Lalu ketika I-nya 3 berarti 343 dikalikan X plus 3 pangkat 3, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah deret kuasa. Oke. Nah, saya punya fungsi deret kuasa. Misalkan fungsi deret kuasa dengan pusatnya A sama dengan 0 dan turunan ke-1 serta turunan keduanya. Nah, saya punya Y-nya ini, ya, misalkan itu adalah deret kuasa, pusatnya di 0, jadi C1 dikalikan X, CI dikalikan X pangkat I, ya. Jadi kalau kita cecah ini adalah C0 C1X C2X kuadrat tambah C3X pangkat 3 dan C4X pangkat 4 dan seterusnya, ya. Nah, ini kita cari turunannya. Turunan C0 kan 0, ya. Turunan C1X C1. Turunan ini menjadi 2C2X. Turunan yang ini menjadi 3C3X kuadrat, dan yang ini adalah 4C4X pangkat 3, ya. Lalu nanti ada lagi 5C5X pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga kalau kita buat formula jumlahnya, formula sumnya, ini adalah jumlah dari J. Jadi ini I, saya di sini J. J-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Ini J, ya, di depan ini kan J, CJ, X, J min 1. Jadi pangkatnya itu J dikurangi 1, ya. Ini J-nya 3, pangkatnya kan ini 2, ya, berkurang 1. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita mencari turunan kedua, ya. Ini kan 0, turunannya 0. Kalau C1 kita turunkan jadi 0 juga, ya. Lalu 2C2X ini turunannya jadi 2 kali 1 C2. Yang ini turunannya menjadi 3 kali 2 C3X, ya. Yang ini 4 kali 3 C4 X pangkat 2. Yang ini berarti 5 kali 4 C5 X pangkat 3. Nanti ada lagi di sini adalah 6 kalikan 5 C6 X pangkat 4, ya. Jadi kalau kita buat formulanya, ini adalah saya ambilnya K, ya. Nah,
Ini K itu mulainya dari 2, karena di sini kuncinya 2 ya. Jadi 2 lah, 1 di sini adalah K dikurangi 1. Lalu pangkatnya di sini adalah pangkat 0, berarti K-2 ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini bagian yang terakhir ini kan 6 ya. Lalu 5, lalu 4. Jadi K kurangi 1 dan K kurangi 2. Seperti itu. Oke. Jadi urutannya seperti itu ya. Nah, kita lihat PDP orde 1. Nah, tentukan solusi deret kuasa Y sama dengan jumlah CI X pangkat I untuk PD-nya Y aksen dikurangi 5Y sama dengan 0. Dengan Y0-nya sama dengan 8/25. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Oke. Ya. Nah, saya punya PD-nya itu adalah Y aksen dikurangi 5Y sama dengan 0. Dan kata lain ini Y aksen sama dengan 5 dikalikan Y. Y aksen sendiri itu adalah jumlah yang ini ya. Nah, lalu 5 dikalikan Y-nya yang ini kan. Y-nya. Nah, oke. Nah, jadi saya punya formula ini. Nah, sekarang kondisinya adalah ketika saya ingin X-nya X pangkat 0. X pangkat 0 berarti di sini J dikurangi 1 harus sama dengan 0, berarti J-nya adalah 1 ya. Ini juga X pangkat 0 berarti I-nya sama dengan 0 ya. Nah, ketika J sama dengan 1, nah ganti ini jadi 1 C1 X pangkat 0. Yang ini ganti I-nya sama dengan 0. Jadi 5 C0 X pangkat 0. Ini X pangkat 0 bisa dicoret, sehingga C1 itu adalah 5 C0 ya. Oke, nah selanjutnya ya, ini yang tadi ya saya tulis ulang biar kelihatan. Nah, sekarang untuk X pangkat 1. Untuk X pangkat 1 berarti, nah ini J min 1-nya harus sama dengan 1. Berarti kan J-nya 2 ya. Lalu ini X pangkat 1 berarti I-nya 1. Oke, ya lihat dari sini. Ya. Nah, selanjutnya, nah jadi saya punya ketika J-nya sama dengan 2, ya diganti 2 C2 X pangkat 1. Lalu yang ini diganti menjadi 5 C1 X pangkat 1 ya. Nah, jadi saya punya 2C2 itu sama dengan 5C1, atau saya punya C2 itu adalah 5/2 C1 ya. Oke ya, atau C2 itu 5/2 kalikan 5C0, berarti C2 sendiri itu adalah 5/2 Oke. Nah ya, ini rangkuman yang tadi. Selanjutnya untuk X pangkat 2, perhatikan lagi ini ya, PD-nya nih. Jadi ketika X pangkat 2 berarti saya punya J-nya di sini adalah 3 dan I-nya itu adalah 2. Masukkan ya. Jadi saya punya 3C3 X pangkat 2 itu sama dengan 5 dikalikan C2 X pangkat 2. Oke. Jadi saya punya 3C3 itu adalah 5C2. Jadi C3 itu adalah 5/3 C2. Nah, ini kan tadi C2-nya ya. Jadi saya ganti, berarti C3 itu adalah 5/3 dibagi 3 faktorial. Oke, selanjutnya saya perlu sampai C4 lah ya. Nah, untuk mencari C4 saya pakai X pangkat 3 ya. Nah, J-nya itu sama dengan 4 ya. Lalu I-nya sama dengan 3. Oke, jadi saya punya 4C4 X pangkat 3 sama dengan 5C3 X pangkat 3. Oke, berarti ini, nah, jadi saya punya C4 itu adalah 5/4 C3. Nah, C3-nya ini ya, sudah ada. Berarti saya punya ini. Oke. Nah, kalau dikalikan jadi 5/4 dibagi 4 faktorial C0. Nah, ya. Nah, cukuplah sampai C4 saja. Nah,
Oke, ini yang tadi ya. Jadi saya sudah dapatkan C1 sampai dengan C4. Lalu kita cari. Jadi solusi umumnya ya Y itu adalah C0 tambah C1X tambah C2X kuadrat dan seterusnya. Ini ya. Kita ganti ya. Ini C0-nya, C1-nya jadi 5C0, C2-nya jadi 5 kuadrat dibagi 2 faktorial ya. Lalu C3-nya 5 pangkat 3 dibagi 3 faktorial C0, C4-nya 5 pangkat 4 dibagi 4 faktorial C0. Oke. Nah, ini bisa kita gabungkan ya, menjadi penjumlahan dari I sama dengan 0 sampai tak hingga 5 pangkat I dibagi I faktorial kalikan C0 ya. Lihat ini ya bentukannya, biar dari yang terakhir biar kelihatan, dikalikan X pangkat I ya. Oke, selanjutnya itu adalah mencari channel. Jadi saya punya informasi ya, titik kondisinya. Nah, Y ini adalah ini ya formulanya, deret kuasanya. Jadi kalau dijabarkan ini yang tadi. Nah, sekarang kita ganti berdasarkan informasi ini. Y0 sama dengan 8/5. Nah, ya. Jadi X-nya diganti dengan 0 dan Y0-nya diganti dengan 8/5. Nah, jadi saya punya 8/5 itu adalah channel ya. Gitu. Oke, selanjutnya ya masukkan ke formulanya ya. Ini kan formula khususnya ya. Ini umumnya ya. Masih channel, channelnya diganti, ternyata itu adalah 8/25 ya. Sehingga kita hitung ya, ketika I-nya sama dengan 0, maka kita dapat hasilnya adalah 8/25. Ketika I-nya sama dengan 1, Anda kalikan, hasilnya adalah 8/5X. Ketika I-nya sama dengan 2, didapat 4X kuadrat, I-nya 3, 20/3X pangkat 3, dan 25/3X pangkat 4, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya contoh kedua, saya punya. Nah, ini tentukan solusi deret kuasa Y sama dengan ini ya. Deretnya PD-nya itu adalah 1 dikurangi X kuadrat Y aksen tambah 2X kalikan Y sama dengan 0 ya. Ini gunakan informasi yang sama dari awal ya. Nih. Nah, sekarang ini PD-nya ya. Nah, bongkar kurungnya, saya kalikan. Lalu, nah, saya pindahkan ya. Jadi biar Y aksennya sendirian di kiri ya. Saya perlu. Ya. Nah, Y aksen itu adalah yang pink ini ya. Nah, ini yang pink. Lalu ini ada X kuadrat dikalikan dengan Y aksen. Nah, ya. Lalu dikurangi 2X dikalikan Y yang putih ini ya. Sehingga kita bisa dapatkan, nah ini ya, ini tetap. Nah, yang ini kita kalikan. Jadi ini X kuadrat masukkan ke sini kan ya. Berarti pangkatnya bertambah 2 ya. Nah, jadi saya punya yang tadinya J-1 menjadi J+1. Nah, ini yang ada negatif 2-nya masuk ya. X-nya jadi pangkatnya bertambah 1 ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, saya punya ini. Nah, kita mencari ketika X pangkat 0 dulu ya. Karena ketika X pangkat 0 itu bisa didapatkan ketika J-nya ya, lihat pangkat J-nya itu ketika J-nya 1. Lalu untuk yang J yang ini, yang kanan, itu ketika negatif 1, dan ketika I hijau ini adalah ketika minus 1 juga. Maka, nah, ya, ketika J-nya 1, Anda ganti di sini menjadi 1C1X pangkat 0. Nah, perhatikan di sini, ya. Oke. Di sini J-nya itu adalah negatif 1, ya. Nah, J-nya negatif 1. Nah, sedangkan di sini saya punya J-nya mulai dari 1. Ini min 1. Berarti kan ya belum ada ya. Karena belum ada maka dia 0 ya. Nah, begitu pula dengan yang ini ya.
Ini mulainya dari 1, sedangkan yang diperlukan dari negatif 1. Oh, ini pasti 0, gitu. Oke. Jadi saya punya C1-nya hasilnya adalah 0, gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk X pangkat 1. Nah, ya, masukkan lagi. Ini, ya. Ini J-nya 2, berarti yang ini J-nya 0, ya. Yang ini I-nya 0, ya. Nah, perhatikan, ya. Ketika J sama dengan 2, ya Anda masukkan di sini yang warna pink, jadi 2C2 X pangkat 1. Nah, untuk yang ini, ya, ini Y-nya 0, sedangkan dia mulai dari 1. Nah, ini pasti 0, ya, gitu. Nah, sekarang masukkan I-nya sama dengan 0, nah ini sudah sesuai mulainya, maka didapat negatif 2C0 X pangkat 1. Artinya adalah 2C2 sama dengan negatif 2C0, atau C2 sama dengan negatif C0, ya, gitu. Oke, selanjutnya, ya. Nah, ini tadi, ya. Oke, ya. Nah, melanjutkan untuk X pangkat 2, ya, kita punya berarti J-nya itu harus 3, ya. Yang ini J-nya harus 1, yang ini I-nya 1. Masukkan, jadi saya punya 3C3 X pangkat 2 sama dengan 1C1 X pangkat 2 dikurangi 2C1 X pangkat 2. Jadi kalau dijumlahkan 3C3 sama dengan negatif C1. C1 nya kan 0, ya. Nah, jadi C3 nya 0. Untuk X pangkat 3, kalau kita masukkan, ya, berarti J nya ini harus 4, yang ini 2, yang I nya 2. Nah, ya. Oke, masukkan 4C4 X pangkat 3, 2C2 X pangkat 3, negatif 2C2 X pangkat 3. Kita hitung, ini hasilnya adalah 0. Nah, ya. Jadi saya punya C4 nya juga 0. Nah, berarti ini, ya, informasinya. Sehingga saya punya deretnya yang tadinya seperti ini, berdasarkan informasi di sini C1 0, C2 C0, ya. Maka kita bisa dapatkan C0 0, ini negatif C0. Oh, ini harusnya negatif, ya, jangan lupa, ya. Oke, ini harusnya ada negatifnya, ya. Nah, negatif C0, ya. Oke, jadi saya punya hasilnya adalah C0 dikurangi C0 X pangkat 2, ya. Gitu. Oke, nah selanjutnya adalah deret kuasa titik biasa dan titik singuler, ya. Perhatikan PDB order 2, Y double aksen tambah PX, Y aksen tambah QX, Y sama dengan 0. Misalkan titik X di X0 itu disebut titik biasa persamaan diferensial jika PX dan QX-nya analitik di X0. Jika titik salah satu dari PX atau QX tidak analitik di X0, maka X0 disebut titik singulir, ya. Oke. Nah, perhatikan lagi PD-nya ini. Nah, jadi disebut titik biasa, maka kita dapat temukan dua solusi bebas linear deret kuasa dengan pusat di X0, yakni ini, ya. Gitu. Nah, deret kuasa ini konvergen di X dikurangi X0 lebih kecil dari R. R ini adalah jarak antara X0 dengan titik singulir terdekatnya. Nah, itu. Oke. Nah, sebagai contoh saya punya PDB order 2, ya. Nah, ya. Jadi tentukan daerah kekonvergenan untuk PDB order 2 ini X kuadrat min 2X plus 5 Y double aksen tambah XY aksen dikurangi Y sama dengan 0. Apabila pusatnya di X0 dan pusat satu lagi X-nya sama dengan negatif 1 plus 2I, ya. Nah, pertama cari dulu titik singulirnya, ya, berarti kan ini kita bagi, ya, dengan yang bagian depan. Nah, kita dapatkan
ya bentukan seperti ini, maka saya punya Px-nya itu adalah X dibagi X kuadrat min 2X plus 5, sedangkan Qx-nya itu min 1 per X kuadrat min 2X plus 5. Ini penyebutnya yang sama ya. Nah, oke. Nah, jadi penyebutnya ini adalah titik singulirnya ya. Nah, jadi kita cari. Ini saya gunakan rumus ABC ya, di mana B-nya itu adalah negatif 2, A-nya 1, C-nya itu adalah 5. Masukkan, hitung ya, didapatlah. Nah, jadi saya punya titik singulir yang pertama itu adalah 1 plus 2i, dan singulir yang kedua itu 1 min 2i. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pusatnya ya. Jika saya punya pusatnya adalah 0 ya, berarti 0 ini artinya kan 0 ditambah 0i ya, berarti bagian realnya 0, bagian imajinernya juga 0 ya. Nah, untuk menghitung jaraknya, jarak titik pusat ke singulirnya ya, kita hitung realnya dikurangi real ya, real dari titik dikurangi real dari singulirnya, kuadratkan, tambah imajiner dari titiknya, titik pusat ke singulirnya ya. Ini setelah dihitung hasilnya akar 5. Nah, ini untuk yang keduanya ya, saya punya 1 min 2i, Anda masukkan juga hasilnya akar 5 juga. Jadi jarak terkecil itu adalah akar 5, maka area kekonvergenannya itu adalah mutlak X lebih kecil dari akar 5 ya, untuk kasus yang A, di mana pusatnya X sama dengan 0. Nah, apabila pusatnya adalah negatif 1 plus 2i, nah ya, saya punya bagian realnya adalah negatif 1, bagian imajinernya adalah 2 ya. Gitu. Oke, jadi saya punya jaraknya ya pakai formula ini ya. Anda masukkan, Anda hitung, ternyata untuk yang titik ini yang pertama, terhadap singulir pertama, itu jaraknya adalah 2. Sedangkan untuk yang min 1 plus 2i ke singulir 1 min 2i ya, Anda hitung, ini hasilnya adalah akar 20. Akar 20 itu kan akar 4 kali 5 ya, nah, berarti 2 akar 5. Nah, yang paling kecil ya 2 ya. Nah, jadi area kekonvergenannya itu adalah X ditambah 1 dikurangi 2i ya, dia harus lebih kecil dari 2, seperti itu. Oke. Nah, misalkan saya punya PDB order 2 seperti ini ya, X min 1 Y double aksen dikurangi X Y aksen plus Y sama dengan 0, dengan Y 0 nya adalah negatif 2 dan Y aksen 0 nya sama dengan 6. Oke. Nah, ini berarti pusatnya ada di 0 ya. Nah, selanjutnya kita cari titik singulirnya. Nah, ya, ini. Jadi saya punya PD-nya ini. Nah, ini harus sendirian ya, double aksennya, berarti kita bagi dengan X min 1 ya. Berarti saya punya PX-nya itu adalah min X dibagi X min 1, dan QX-nya itu 1 dibagi X min 1 ya. Ini penyebutnya sama, yaitu X min 1, jadi titik singulirnya adalah X sama dengan 1, sedangkan pusatnya adalah di 0 ya. Nah, jarak antara 0 dengan 1 ya ini 1 ya. Dan 0 ini adalah titik biasa, karena ya yang singulirnya kan di 1. Jaraknya ya ini adalah mutlak X lebih kecil dari 1. Oke, selanjutnya kita cari solusi deretnya ya. Ingat kembali, ini Y-nya Y double aksen, berarti yang ini ya. Ingat kembali dari awal. Nah, untuk Y double aksennya adalah yang ini. Oke, ya. Nah, kita lihat PD-nya. Saya punya PD-nya adalah ini, X min 1 Y double aksen dikurangi X Y aksen plus Y. Kalikan dulu, lalu saya pisahkan. Nah, yang Y double aksennya pindahkan ke kanan sendirian ya. Jadi yang bagian ini, nah bagian ini saya pindahkan ke kanan sendirian gitu ya. Nah, jadi dari sini kita kalikan ya, kita ganti. Jadi saya punya X ini ya, X dikalikan yang biru Y double aksen, lalu
negatif X dikalikan Y aksennya, ya, lalu tambah Y. Nah, Y-nya yang ini kan sama dengan Y double aksen. Nah, yang ini. Oke. Jadi kalau kita kalikan, ya, kalau Anda kalikan, ini kan X, ini K-2, ya. Jadi kita bisa dapatkan bertambah, ya, jadi K-1. Yang ini juga yang tadinya X, yang ini J-1, berarti tambah 1 jadi J saja, ya, negatif J, CJ, X pangkat J. Yang ini tetap, yang ini juga tetap, ya. Nah, jadi kita samakan ini, ya. Nah, kita samakan formula ini, ya. Nah, oke. Ya, ini kita samakan. Nah, untuk X sama dengan X pangkat 0 berarti, ya. Nah, saya perlu K-nya itu sama dengan, ini harus sama dengan 1, ya. Lalu yang ini Y-nya berarti ini harus sama dengan 0. I-nya ini juga harus sama dengan 0. Untuk yang K ini sama dengan 2, ya. Maka, nah, yang ini 0. Karena ini kan mulainya dari 2. Ini saya perlunya 1. Lalu yang ini juga mulainya dari 1, saya perlunya 0, ya, hasilnya adalah 0, ya. Nah, baru yang ini, yang putih, Anda dapatkan ini adalah C0 X pangkat 0. Sedangkan yang biru Anda masukkan, ini adalah 2 kali 1 kali C2 X pangkat 0. Sehingga C0 itu adalah 2C2, ya, atau C2 itu adalah setengah C0. Oke. Nah, atau ya ini 1/2 faktorial C0, ya. Nah, selanjutnya, ya, ini, ya, formula yang tadi. Nah, ini kesimpulan yang pertama kita dapatkan. Nah, selanjutnya untuk X pangkat 1. X pangkat 1 ini terjadi ketika K-nya sama dengan 2, J-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 1, dan K-nya sama dengan 3. Masukkan. Ketika K sama dengan 2, didapat bentukannya adalah ini. Untuk J sama dengan 1, didapat ini. Lalu untuk I sama dengan 1, ini. Dan untuk K sama dengan 3. Nah, kumpulkan, hasilnya adalah 2C2 sama dengan 6C3. Dengan kata lain, ya, ini, ya, kita ganti C2-nya tadi kan 1/2 faktorial C0, ya. Ini 6C2, jadi C3 itu 1/6 C0 atau 1/3 faktorial C0, ya. Nah, jadi ini tulis lagi. Nah, sekarang untuk X pangkat 2, ya. Untuk X pangkat 2 ini K-nya sama dengan 3. Lalu yang hijau ini J-nya sama dengan 3, J sama dengan 2, maaf. Ini I-nya sama dengan 2 dan K-nya sama dengan 4, ya. Masukkan, didapat bentukan seperti ini. Ini dan ini. Nah, kumpulkan, didapatlah 6C3 dikurangi C2 sama dengan 12C4, ya. C3-nya ini, C2-nya ini, ya. Nah, gitu. Oke. Jadi saya punya C4 itu adalah 1/24 C0, ya, atau 1/4 faktorial C0. Nah, selanjutnya, ya, ini kesimpulannya. Nah, kita masukkan ke sini, ya. Jadi saya punya C0 tambah C1. Nah, C2-nya diganti, ya. Jadi 1/2 faktorial C0. Nah, yang ini 1/3 faktorial C0, yang ini 1/4 faktorial C0, ya. Nah, selanjutnya ini saya sisipkan. Nah, ya. Ini C0X dikurangi C0X kan hasilnya 0, ya. Nah, jadi yang merah ini sebenarnya 0, ya. Cuman saya sisipkan di tengah. Nah, lalu saya kumpulkan, ya.
Jadi yang pertama itu adalah C1X kurangi C0X. Nah, lalu yang sisanya ini C0 plus C0X plus /2 C0X kuadrat. Nah, ini kan ada polanya. Oke, jadi yang sebelah kiri saya punya C1 kurangi C0 kalikan X ditambah polanya, yaitu sigma I sama dengan 0 sampai tak ingat C0 dibagi I faktorial X pangkat I. Dengan area konvergenannya kan tadi itu X mutlak X-nya lebih kecil dari 1, ya. Nah, selanjutnya nah, saya punya kondisi awalnya itu Y0 sama dengan negatif 2 dan Y aksen 0 sama dengan 6, ya. Nah, dari kuasa lagi ini tertuliskan nanti X-nya dengan 0, Y-nya dengan min 2, ya. Maka kita dapat min 2 sama dengan C0. Nah, gitu. Oke. Lalu ya aksennya, nah ini yang pink ya, aksennya. Nah, oke. Ini ganti lagi, ya. Maka kita dapatkan C1-nya adalah 6. Jadi C0-nya min 2, C1-nya 6. Nah, masukkan ke formulanya, ya. Jadi saya punya untuk solusi khusus dari kuasanya untuk area konvergenan mutlak X lebih kecil dari 1. Nah, ini kan ya tadi formulanya, tinggal Anda ganti. Ya. Dimana C1-nya adalah 6, C0-nya min 2. Ya, ini menjadi min 2 dibagi I faktorial kalikan X pangkat I, ya. Nah, dan setelah ini saya gabungkan. Nah, sekarang saya punya 8X. Nah, ini masukkan I-nya sama dengan 0, min 2. I-nya sama dengan 1, min 2X. I-nya sama dengan 2, min X kuadrat. I-nya sama dengan 3, itu min 1/3 X pangkat 3. Lalu min 1/12 X pangkat 4, dan seterusnya. Jadi kalau digabung, ini adalah negatif 2 plus 6X min X kuadrat min 1/3 X pangkat 3 min 1/12 X pangkat 4. Oke. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Anda diminta untuk mengerjakan 4 soal ini, ya. Nah, oke, ya, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.